Sudut pandang Wira beberapa puluh tahun yang lalu. "Kang Wira, sini," ucap seorang wanita memanggilku. Itu Lilis, wanita cantik dan anggun yang selalu bisa membuatku merasa nyaman. Kami selalu bertemu di sini setiap pulang jam kerja, di sebuah rumah singgah di tengah hutan. Walaupun hanya diterangi cahaya lampu Petromax, wajah cantik Lilis tetap bisa menghilangkan semua rasa lelahku. Baru beberapa langkah aku memasuki rumah, ia sudah berlari memelukku. "Kang, Lilis kangen," ucapnya dengan manja. Aku membalas pelukannya. Sikap manjanya membuatku semakin ingin melepas rasa rinduku. Aku menggunakan telunjukku mengangkat dagunya, dan tak terasa bibir kami saling bersentuhan. Terbakar oleh nafsu, tanganku pun ikutan menjamah tubuh Lilis, merabanya dari rambut, leher hingga menyentuh dadanya. "Aduh!" Lilis berteriak. "Kenapa, Lis?" tanyaku. Enggak apa-apa," ucap Lilis menyembunyikan sesuatu. Aku penasaran. Segera aku membuka bajunya dan melihat ada bekas memar di dadanya. Lilis menunduk dan sedikit membuang muka. "Ini ulah siapa, Lis?" "Si Gumelar lagi?" tanya aku dengan emosi. Lilis adalah istri Gumelar, juragan pemilik perkebunan karet ini, yang sekaligus adalah bosku. Aku memang bermain api, tapi salah satunya karena aku kasihan dengan perilaku bajingan itu yang terus menyiksa satu-satunya wanita yang kucintai. Pagi ini seperti biasa, aku bekerja di perkebunan karet. Tidak ada yang istimewa, hanya pekerja yang mengumpulkan getah karet dan anak-anak dari kampung yang sering bermain di sekitar sini. Sebentar lagi jam istirahat, ini yang aku tunggu. Sebentar lagi, Lilis akan keluar mengantar rantang untuk para pekerja. Namun ternyata tidak sesuai harapan. Teh Riri yang mengantarkan makanan. Ada apa dengan Lilis? Seperti biasa, aku pulang dengan terlambat, berharap aku bisa menemui Lilis di tempat biasa. Benar saja, lampu Petromax di rumah itu menyala. Aku bergegas memasuki rumah dan menemui Lilis. Tapi, dia hanya mematung di ujung tembok dengan wajah yang penuh dengan memar. "Lilis, kamu kenapa?" teriakku sambil berlari ke arahnya. Belum sampai ke arahnya, seorang pria mendekati Lilis dan menarik rambutnya. Sial, itu Gumelar. Rupanya ia menyadari hubungan kami. Bocah gak tahu diuntung. "Udah gak sayang nyawa kamu, Wira," teriaknya dengan penuh emosi. Belum sempat menjawab, pukulan benda tumpul melukai kepalaku. Tidak cuma sekali, pukulan demi pukulan terus menghujani tubuhku. Mereka pekerja-pekerja kebun karet yang disuruh oleh Gumelar. Rasa sakit tak tertahan menjalar di seluruh tubuhku. "Sudah, hentikan, tolong hentikan," teriak Lilis dengan penuh tangis. Gumelar memberi tanda, dan pukulan mereka terhenti. Aku tersungkur, darah mengucur dari kepalaku. Namun siksaan ini tidak hanya berhenti di sini. Gumelar menjambak Lilis dan membawanya ke depan wajahku. "Ini wanita yang kamu mau," ucap Gumelar dengan menyodorkan kepala Lilis ke arahku. Sebuah tamparan sekuat tenaga menghantam wajah Lilis. Tidak puas dengan itu, Gumelar menendang punggungnya hingga terjatuh dan menginjak-injak wanita yang merupakan istrinya sendiri. "Hentikan, tolong hentikan," teriakku sekuat tenaga. Puas menghajar Lilis, Gumelar menyuruh anak buahnya untuk mengikatku di sebuah tiang pondasi rumah. "Kalau kamu memang suka wanita ini, ambil. Aku tidak sudi hidup dengan barang bekas kacung," ucapnya. Gumelar melangkah keluar dan berkata kepada anak buahnya, "Lakukan apa yang harus kalian lakukan." Para pekerja mulai tersenyum dan menghampiri Lilis. Dan apa yang aku lihat seolah seperti neraka yang tak bisa aku lupakan. 5 orang pekerja mengerumuni Lilis, menarik rambutnya, menamparnya, dan merobek bajunya. Lilis berteriak sekuat tenaga, namun tidak ada yang bisa menolongnya. Dendam, aku dendam. Jika aku masih hidup setelah ini, akan aku pastikan kalian merasakan yang lebih menyakitkan dari ini, ucapku dengan penuh amarah. Salah satu dari mereka menghampiriku dan menghajarku dengan sebilah kayu hingga aku tak sadarkan diri. "Kamu butuh tumbal untuk mendapatkan ilmu ini. Seorang anak wanita yang lahir pada Kamis Wage," ucap seorang dukun tua itu kepada kami. Aku masih hidup. Tepatnya kami. Pagi itu Lilis tersadar dan melepaskanku dari ikatan. Kami bersembunyi di hutan di desa sebelah.
Namun semuanya sudah berubah. Kejadian malam itu terus membakar amarahku dan namaku bukan Wira jika aku tidak membalasnya. Aku tahu seorang anak yang dimaksud dukun itu. Seorang anak bernama Mira di kampung Sukmaraya yang sering bermain di kebun karet. Tidak peduli walau dia anak kecil, asalkan semua dendamku bisa terbalaskan, aku akan kembali ke kebun karet dan mengorbankan anak itu. Ritual sudah selesai. Anak itu sudah tidak bernyawa lagi. Namun seorang anak yang bersamanya, entah aku tidak bisa menemukannya. Sesosok makhluk muncul dari lingkaran di mana jasad Mira di sana. Setan, demit, jin. Bukan. Makhluk ini lebih mengerikan. Sepertinya aku telah memanggil sesosok makhluk yang lebih berbahaya. Makhluk dari dasar neraka. Aku akan memberikan apapun yang kau minta. Asalkan Gumelar dan anak buahnya semuanya mati dengan mengenaskan. Teriakku kepada makhluk itu. Tak butuh waktu lama. Keesokan harinya, warga menemukan kepala Gumelar tergantung di atas pohon karet dengan tubuh yang tidak utuh. Aku puas melihatnya. Aku kembali bisa bercinta dengan Lilis dengan membayangkan orang yang menyakitinya mati dengan mengenaskan. Hampir setiap hari jasad-jasad para pekerja ditemukan di kebun karet, dan beberapa dari mereka hilang tanpa ditemukan jasadnya. Aku selalu tertawa puas ketika mendengar berita kematian para pekerja kebun karet itu. Namun ternyata aku salah. Aku lupa dengan bayarannya. Malam Jumat Kliwon, hujan deras dan petir menyambar memperparah keadaan ini. Aku tersungkur dengan penuh emosi. "Hentikan!" teriakku kepada sebuah makhluk. Itu lelepah. Dia menggenggam Lilis dengan tangannya, menariknya dan membelah tubuhnya menjadi dua. Taringnya yang besar mengunyah tubuh Lilis di depan mataku. Aku tak mampu lagi berteriak. Ini adalah neraka. Inikah bayaran atas semua pembalasan dendamku? Penyesalan ini sudah merobek-robek jantungku. Aku kembali mengambil sebuah pisau dan menusukkannya ke jantungku untuk mengakhiri semua rasa sakit ini. Namun apa yang terjadi? Aku tidak mati. Setiap luka yang kugoreskan ke tubuhku kembali hilang. Nyawamu adalah milikku. Kamu tidak dapat mati sampai tiba saatnya kau dan aku dibakar di api neraka. Ucap sesosok makhluk yang mengikat perjanjian denganku. Apa maksudmu? Aku sudah menyerahkan tumbalnya. Jawabku dengan penuh tangis. Kau pikir masih ada tempat di akhir zaman untuk mereka yang bersekutu dengan iblis? Nikmati saja hidupmu di dunia dengan kepastian neraka telah dijanjikan bagimu. Ucap makhluk itu. Setan itu memanggil sekutunya untuk menjaga tubuhku. Dia mendiami imah leweng tempatku memanggilnya dan terus meminta tumbal atas dosa yang telah kuperbuat.